Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di pertemuan pertama kita, yaitu matematika untuk bab 1. Jadi yang kita pakai ini adalah buku matematika untuk sekolah menengah pertama yang diterbitkan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Nah, jadi ini khusus kelas 7 ya. Jadi ini penulisnya itu Tim Gakotoso, dan di sini sudah ada dan dicetak cetakan pertama ini tahun 2021 ya. Oke. Sudah ada, kita lewatkan ini semua. Kita mulai ya, ini bisa dibaca sendiri ya di bukunya. Kita langsung di bab pertama, yaitu bab 1 bilangan bulat. Di sini akan kita bahas adalah bilangan bulat positif dan negatif. Yang kedua penjumlahan dan pengurangan, dan ketiga perkalian dan pembagian. Itu saja yang kita bahas. Oke, kita langsung saja di sini. Oke, halaman 1. Oke. Ya, bilangan bulat. Nah, bilangan apa yang diawali dengan tanda negatif, yang minus ini ya, kalau kita lihat tanda yang ini atau tanda kurang, berarti itu biasa kita sebut dengan bilangan negatif. Di sekitar kita ternyata banyak bilangan yang diawali dengan tanda negatif. Contohnya mari kita saksikan di bagian gambar ini. Suhu maksimum hari ini di berbagai daerah. Ini di bagian foto ini merupakan bagian perpotongan yang di zoom dari Pulau Jawa yang paling ujung barat ya, Provinsi Banten. Nah, di sini ada Selat Sunda. Nah, terus di sini ada positif 1 dan negatif 1. Itu maksudnya apa ya? Dan di gambar yang kedua ini, yang jalan tol ini, jadi di sini ada ketinggian maksimum kendaraan di gerbang tol. Tinggi maksimalnya 2,1 meter. Ya, kalau suhu ditulis dengan tanda negatif, apa ya artinya? Apa artinya negatif? Jadi artinya negatif ini, yang minus 1 ini, dia turun 1 derajat dari suhu yang sebelumnya. Berarti suhu yang sebelumnya itu sebenarnya 32 derajat, tapi karena dia turun 1, berarti sekarang 31 derajat. Bagaimana yang positif 1? Yang positif 1 berarti dia mengalami kenaikan suhu dari suhu yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu 32, dia naik 1 menjadi 33. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ada batas kecepatan tol. Batas kecepatannya ada di sini, indeks harga saham gabungan. Di sini juga ada provinsi masih yang tadi Jawa Barat, Laut Jawa yang di atas. Nah, ini juga ketinggian air Pasar Ikan Jakarta Utara. Oke. Di sini bilangan yang di dalam kurung menyatakan selisih suhu hari ini dengan kemarin. Nah, sudah ya. Suhu hari ini mengalami penurunan 3 derajat Celcius dari hari kemarin. Sedangkan di Bandung itu mengalami kenaikan suhu 2 derajat Celcius dari hari kemarin. Apakah kamu pernah menjumpai bilangan dengan tanda negatif? Ya, sering. Contohnya salah satunya ini, perubahan suhu dari hari kemarin. Nah, di sini ada catatan bilangan dengan tanda negatif berada di mana-mana. Bilangan apakah yang ada tanda negatif? Ya, pastinya bilangan negatif. Oke, yang pertama kita masuk di pembahasannya bilangan positif dan negatif. Bilangan dengan tanda. Nah, tujuan di sini untuk mempelajari bab ini atau materi ini, itu kita mempelajari penggunaan bilangan dengan tanda negatif. Nah, besaran yang menggunakan titik acuan 0.
Oke, ini sudah ada gambar termometer. Nah, termometer di samping menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya. Oke, yang ini di Dieng, yang di sebelah Surabaya. Berapa suhu masing-masing? Perhatikan suhu tersebut. Jika dibandingkan dengan 0 derajat, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Pastinya yang lebih tinggi 20 derajat Celcius dan yang lebih rendah itu negatif 2 derajat. Nah, di sini jika suhunya 2 derajat di bawah 0, maka kita gunakan tanda negatif sehingga ditulis negatif 2 derajat Celcius. Dibaca minus atau negatif 2 derajat Celcius. Jika suhunya 27 derajat Celcius di atas 0, maka kita gunakan tanda positif dan ditulis positif 20 derajat Celcius. Jika bilangan memiliki tanda positif dan negatif, maka disebut secara berturut-turut bilangan positif dan bilangan negatif. Oke, mari kita selesaikan. Di sini ada soal yang pertama. Nyatakanlah suhu berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Nah, di sini berarti kalau dia lebih tinggi dibandingkan dengan 0 derajat Celcius, kita bisa katakan ini positif 6,5 derajat Celcius. Oke, sebentar. Oke. Di sini 6,5 derajat Celcius ya. Oke. Nah, yang berikutnya suhu 10 derajat lebih rendah dibandingkan 0 derajat. Berarti kalau lebih rendah dari 0 derajat, dia berada di bawah angka 0. Kalau dia berada di bawah angka 0, berarti dia minus 10 derajat Celcius. Oke. Nah, ditetapkan 0 derajat sebagai suhu acuan atau titik pangkal ketika air membeku dan es meleleh. Kita dapat menyatakan suhu lebih tinggi dari 0 derajat dengan tanda positif seperti ini. Tanda positif bisa ditulis dengan tandanya, bisa tanpa tandanya. Oke, bisa sepertinya positif 6,5 derajat Celcius atau tanpa tanda positif juga bisa. Nah, di sini yang lebih tinggi dari 0 derajat Celcius bisa ditandai dengan tanda positif dan suhu lebih rendah dari 0 derajat Celcius ditandai dengan tanda negatif. Selain untuk menyatakan suhu, beberapa besaran juga dinyatakan dengan tanda positif dan negatif dengan titik acuan 0. Nah, di sini ada dengan menggunakan 0 sebagai titik pangkal atau acuan, maka kita dapat membentuk bilangan yang lebih kecil dari 0. Nah, mari kita lihat variasi penggunaan tanda positif dan negatif. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Ditetapkan titik pangkal sebagai acuan adalah garis pantai. Nah, ini garis pantai ya. Bagaimana kita menyatakan besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif? Jadi di sini Gunung Semeru ini positif. Kita tinggal bilang dia positif. Oke. Positif 3.676 meter di atas permukaan laut, sedangkan permukaan laut ini 0 meter. Dan Palung Jawa itu negatif 7.140 meter. Oke. Di manakah titik pangkalnya? Titik pangkalnya itu yang di sini. Ini yang lautnya ini. Nah, ini titik pangkalnya nih. Oke. Di situ ya, yang nolnya ini adalah titik pangkal. Oke, mari kita lanjut. Contoh 1. Ditetapkan titik A sebagai titik pangkal 0 km.
titik 6 km di sebelah timur A sebagai positif 6 km dan titik 4 km sebelah barat A dinyatakan sebagai negatif 4 km. Nah, ini contohnya ya. A-nya itu 0 km. Kalau dia bergerak ke arah timur sejauh 6 km berarti positif 6 km. Kalau dia bergerak ke arah barat 4 km berarti negatif 4 km. Kalau ke arah barat 5 km berarti di sini tulis negatif 5 km. Begitu juga negatif 5, negatif 6 di sini negatif 7 km. Oke. Kilometer. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat berdasarkan contoh 1 dan titik minus 7 km dan positif 2,5 km menyatakan posisi di mana pada garis. Tunjukkan nilai tersebut dengan tanda panah ke atas, kemudian nyatakan dengan menggunakan kata-kata. Oke, di sini kita hapus dulu. Kita hanya menggunakan dengan tanda panah. Oke, di sini ini yang 7 km. Oke, yang ini dan yang negatif 7 ya di sini ya. Ini negatif 7 km. Nah, sedangkan yang positif 2,5 meter itu kita hitung 1, 2 dan 2,5-nya itu di sini. Oke. Nah, 2,5-nya itu di situ ya. Kemudian nyatakan dengan menggunakan kata-kata. Kata-katanya seperti ini. Berarti 7 km minus 7 km itu berada di sebelah barat 7 km dari A dan 2,5 km positif 2,5 km-nya itu berada di 2,5 km di sebelah timur A. Oke. Jadi yang berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3. Nah, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Rugi Rp500 jika untung Rp400 dinyatakan sebagai positif Rp400. Berarti kalau rugi Rp500 ya negatif Rp500. Negatif Rp500. Nyatakan 30 menit dari sekarang jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai minus 20 menit. Nah, kalau 30 menit dari sekarang berarti positif 30 menit. 30 menit. Tinggal ditambah kata-kata menitnya. Yang ketiga, nyatakan 4 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin. Berdasarkan suhu tertinggi kemarin hari ini, berdasarkan suhu tertinggi hari ini, jika 3 derajat lebih tinggi dibandingkan suhu tertinggi kemarin dinyatakan sebagai positif 3 derajat. Nah, ini tinggal minus 4 minus 4 derajat Celcius. Oke. Nah, yang keempat, papan pengumuman lomba lari cepat 100 meter menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik, dinyatakan sebagai positif 0,9 meter per detik. Apa artinya negatif 2,3 meter per detik? Oke, jadi arti dari negatif
2,3 meter per detik itu merupakan angin yang berlawanan arah dengan angin buritan ini. Misalnya angin buritan ke arah kanan sejauh 0,9 meter per detik itu ditandai dengan 0,9 meter per detik. Namun negatif ini merupakan angin yang kebalikannya, yang arahnya angin haluan seperti itu. Angin yang berlawanan arah dengan angin buritan atau angin haluan dengan kecepatan negatif 2,3 meter per detik. Oke, di sini ada bilangan positif dan negatif. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Nomor 1, itu bilangan 8 lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti dia positif 8. Nah, yang kedua, bilangan negatif 4 kurang dari 0. Kalau bilangan negatif 4 kurang dari 0 berarti negatif 4, karena memang benar negatif 4 itu kurang dari 0. Negatif 4 negatif 4. Oke. Nah, bilangan yang lebih dari 8 misalnya positif 8, positif 10 dan sebagainya disebut bilangan positif. Bilangan yang kurang dari 0 seperti negatif 4, negatif 9 dan sebagainya disebut bilangan negatif. 0 itu bukan bilangan positif maupun negatif. Jadi di sini bilangan-bilangan seperti positif 8, positif 10 berturut-turut sama dengan 8 atau 10. Jadi tanpa tanda. Oke, seperti yang sudah adik-adik pelajari di sekolah dasar. Soal yang kelima, tentukan bilangan berikut apakah positif atau negatif. Nyatakan selisih terhadap 0 lebih besar atau lebih kecil dari 0. Kalau nomor 1, dia lebih kecil dari 0 karena dia ini tanda negatif, jadi dia bilangan negatif, yaitu negatif 6. Dia lebih kecil daripada 0. Nomor 2, dia lebih besar daripada 0, yaitu bilangan positif, positif 3. Nomor 3, dia lebih besar daripada 0 karena positif 1,2, bilangan positif. Dan nomor 4, bilangan negatif atau bilangan yang lebih kecil daripada 0. Selisih terhadap 0 itu 2/5. Nah, nomor 5, dia merupakan bilangan negatif. Dia lebih kecil daripada 0 karena selisih dari angka 0-nya itu 0,1. Jadi kalau selisih, kita nyatakan selisih negatif 6 terhadap titik 0, kita biasa taruh tanda mutlak atau sama dengan ya nilai mutlak negatif 6 ya 6. Kalau nilai mutlak 3 ya sama dengan 3. Kalau nilai mutlak 1,2, ingat tanda positif bisa kita tulis tanpa tanda positif, itu sama dengan 1,2. Begitu juga nilai mutlak itu menjelaskan bahwa jarak antara posisi dari angka tersebut terhadap titik 0. Jadi jarak antara negatif 2/5 terhadap titik 0 itu sama dengan 2/5. Oke, seperti itu ya. Nah, nilai mutlak dari negatif 0,1 itu sama dengan 0,1. Oke. Jadi ini di sini ada bilangan bulat positif juga disebut dengan bilangan asli. Bilangan bulat mencakup. Jadi bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Namun di sini bilangan bulat positif itu kita biasa sebut dengan bilangan asli. Ada juga bilangan cacah. Kalau bilangan cacah mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak ada bilangan cacah yang negatif. Bilangan cacah itu gabungan antara bilangan 0 dan bilangan asli atau bilangan bulat positif.
Nah, jadi kita tetapkan titik nol sebagai pangkal atau acuan. Kita dapat menyatakan bilangan-bilangan yang lebih besar dengan tanda positif, dan bilangan yang lebih kecil dari nol itu menggunakan tanda negatif. Oke, kita lanjut garis bilangan dengan bilangan negatif. Oke, kita pelajari garis bilangan. Tandai titik-titik yang bersesuaian dengan 2,5, 1/2 pada garis bilangan berikut ini. Bandingkan nilainya. Oke, 2 itu kita sudah tahu titiknya di sini. 2,5 itu titiknya di sini. 1/2 titiknya di sini. Apakah yang dibutuhkan untuk menyajikan bilangan negatif pada garis bilangan? Jawablah menggunakan garis bilangan di atas. Jadi yang kita butuhkan untuk menyajikan bilangan negatif pada garis bilangan adalah, jadi kita menambahkan garis di belakang karena kita butuh bilangan negatif. Kita perpanjang garis ke kiri. Oke, jadi ini semoga dia lurus ya. Oke, jadi ini adalah contoh garis yang bilangan negatif itu berada di sini. Bilangan negatif itu berada pada garis yang di sini. Terus perpanjang ke belakang. Nah, kita dapat menyajikan bilangan positif dan negatif pada garis bilangan pada question dengan memperpanjang garis ke kiri dari 0. Tandai titik-titik menggunakan interval yang sama, kemudian cocokkan posisi pada garis bilangan tersebut. Pada garis bilangan tersebut, tentukan titik A yang bersesuaian dengan negatif 4 dan B bersesuaian dengan negatif 1,5. Oke, kita pakai garis ini yang sudah diperpanjang ke kiri dari 0. Nah, di sini negatif 4 itu di A dan B itu negatif 1,5. Titik yang bersesuaian dengan 0 disebut titik pangkal. Jadi titik pangkalnya itu titik 0. Arah ke kanan disebut dengan arah positif, sedangkan arah ke kiri disebut dengan arah negatif. Oke, penjelasannya yang ini ya. Kita langsung selesaikan. Gambarlah garis bilangan. Tandai titik-titik yang bersesuaian dengan bilangan tersebut. Mari kita gunakan garis bilangan yang di atas untuk menjawabnya. Positif 4 itu kita gunakan tandai titik. Positif 0,5. 0,5 itu di sini. Negatif 2 itu di sini. Negatif 5 itu di sini. Negatif 3,5 antara di sini negatif 3,5 dan negatif 3/2. 3/2. Oke, di 1,5 di sini. Nah, soal nomor 2. Nyatakanlah bilangan-bilangan yang bersangkutan dengan titik A, B, C, D, dan E. Oke, di sini ada titik A itu negatif 3. Titik A. Sebentar, kita hapus. Oke. Titik A itu negatif 3. Titik B. Titik B itu kita lihat ini caranya. Masing-masing dari satu ruas ini terdiri atas berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik B itu merupakan negatif 1, 1, 2, 3. 1, 3/5. Jadi B itu sama dengan negatif 1, 2, 3. 3/5. Dia pecahan campuran. Nah, begini ya. Oke, yang C
0,12. Jadi negatif 2/5. Yang bagian C itu adalah negatif 2/5. Yang D, oke, yang D ini negatif, yang D itu 1, yang E itu yang E itu 3, karena di sini ada lebihnya 1, jadi 3/1/5. Oke, jadi itu ya. Tidak ada nomor 3. Kita lanjut bagian sini. Membandingkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Mana yang lebih besar, negatif 2 atau negatif 5? Jelaskan dengan menggunakan garis bilangan. Pada daerah-daerah bilangan negatif, bilangan-bilangan yang letaknya semakin ke kanan itu lebih besar, sedangkannya yang letaknya semakin ke kiri itu lebih kecil. Demikian juga untuk bilangan-bilangan positif. Jadi dia kalau bergerak semakin ke kanan nilainya semakin besar, kalau bergeraknya semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Untuk negatif 2 dan negatif 5, pada garis bilangan negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Dengan demikian, lihat, ini dia, negatif 2 itu selalu lebih kanan daripada negatif 5. Dengan demikian, negatif 2 lebih besar daripada negatif 5 karena letaknya paling kanan. Hal ini dapat disajikan dengan menggunakan tanda pertidaksamaan sebagai negatif 5 lebih kecil daripada negatif 2 atau negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Nah, seperti ini ya. Contoh yang kedua, kita dapat menyajikan negatif 2, positif 3, dan negatif 4 pada garis bilangan sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping yang ini ya. Letaknya paling kanan itu positif 3, berarti positif 3 yang paling besar. Yang kedua terbesar itu positif 2, dan yang paling kecil itu adalah negatif 4. Nah, jadi dapat disajikan dengan dari yang terbesar sampai yang terkecil atau dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu. Soal yang ketiga, bandingkan pasangan-pasangan berikut dengan menggunakan tanda-tanda pertidaksamaan. Oke. Jadi di sini positif 3 dengan positif 4, kita lihat yang lebih besar itu adalah positif 4. Positif 3 dan positif 4 itu yang lebih besar positif 4. Positif 0,1 dengan negatif 0,2 ini sudah pasti yang lebih besar itu bilangan positif daripada bilangan negatif. Oke, ini juga lebih besar positif 1, namun 0 lebih besar pada negatif 3. Oke, negatif 4 itu lebih besar, dan ini negatif 1/3 lebih besar daripada negatif 2/3. Positif 5 lebih besar pada negatif 2, dan positif 5 lebih besar pada negatif 5. Oke, yang berikutnya nilai mutlak. Sebelumnya kita sudah bahas nilai mutlak. Jadi di sini kita bahas kembali ketika kita sajikan positif 4 dan negatif 6 pada garis bilangan manakah yang terletak lebih jauh dari titik asal? Yang lebih jauh dari titik asal pastinya adalah positif 6. Oke, jarak antara titik asal dengan titik yang bersesuaian dengan suatu bilangan yang diketahui dinamakan nilai mutlak. Seperti sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan bahwa nilai mutlak itu merupakan jarak antara suatu bilangan dengan titik nol. Misalnya nilai mutlak dari negatif 100, berarti itu menyatakan jarak antara negatif 100 dengan titik nol. Jarak antara titik 0 dengan negatif 100 itu adalah 100. Jadi nilai mutlak dari negatif 100 adalah 100. Oke, kita lihat di sini. Sebagai contoh, nilai mutlak dari positif 4 adalah 4, sedangkan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3.
nilai mutlak dari 0 adalah 0. Kenapa nilai mutlak? Nah, sudah dijelaskan bahwa nilai mutlak itu adalah jarak suatu bilangan terhadap titik 0 jika dipandang dari garis bilangan. Oke, nomor 4, berturut-turut tentukan nilai mutlak dari negatif 7 dan positif 5,2. Oke, nilai mutlak dari negatif 7 itu adalah 7 dan nilai mutlak dari positif 5,2 itu adalah 5,2. Soal 5, tentukan bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 10 dan 2/3. Yang nilai mutlaknya 10 2/3. Oke. Yang nilainya mutlaknya 10 itu bisa negatif 10 dan 10. Karena negatif 10 jaraknya terhadap 0 itu 10 dan positif 10 jaraknya dengan titik 0 juga 10. Begitu juga dengan 2/3. 2/3 itu negatif 2/3 itu jaraknya dan titik 0 itu 2/3. Begitu juga dengan positif 2/3. Oke. Nah, di sini ketika membandingkan dua bilangan positif 4 dan positif 6, nilai mutlak positif 6 lebih besar karena letaknya paling kanan. Oke. Soal 6, ketika kita membandingkan nilai-nilai mutlak dari dua bilangan negatif, apa yang dapat kita katakan mengenai nilai-nilai mereka? Jelaskan menggunakan gambar. Jadi, ketika kita membandingkan nilai mutlak dari dua bilangan negatif, apa yang dapat kita katakan mengenai nilai-nilai mereka? Jadi, yang kita dapat katakan nilai mutlaknya itu mengenai jarak. Semakin dia jaraknya jauh dengan titik 0, maka nilai mutlaknya semakin besar karena nilai mutlak itu konsepnya itu jarak, gitu ya. Ini penting ya, catatan membandingkan dua bilangan. Yang pertama, bilangan-bilangan positif adalah lebih besar daripada 0, bilangan-bilangan negatif lebih kecil dari 0. Bilangan positif lebih besar daripada bilangan-bilangan negatif. Yang kedua, jika ada dua bilangan positif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih besar. Dan jika ada dua bilangan negatif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang nilainya lebih kecil. Oke. Mari kita periksa bilangan positif dan negatif. Oke, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Gunakan tanda positif atau negatif untuk menyajikan besaran. Yang pertama, diketahui bahwa A adalah titik 0 km. Titik 3 km sebelah utara A dinyatakan sebagai positif 3 km. Bagaimana menyatakan titik 5 km di sebelah selatan A? Jadi kalau misalnya ada ini, misalnya ini garis, misalnya titik A ini adalah 0 km dan di sebelah utara ini positif 3 km. Berarti di sebelah selatan kilometer 5 km di sebelah selatan A, ini A ya. Berarti ini adalah negatif 5 km. Apabila rugi rupiah dinyatakan sebagai negatif 200 rupiah, menyatakan apa? Positif 300 rupiah, berarti dinyatakan untung 300 rupiah. Nah, yang kedua, diberikan bilangan-bilangan negatif 12, positif 7, 0,
positif 0,6, negatif 3, positif 25, dan negatif 8/3. Yang pertama, mana yang merupakan bilangan positif dan mana yang merupakan bilangan negatif. Yang positif itu positif 7, positif 0,6, positif 25. Dan yang negatif yang ada tanda negatif, negatif 12, negatif 3, dan negatif 8/3. Yang kedua, mana yang merupakan bilangan bulat dan mana yang merupakan bilangan asli. Oke, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat ada negatif 12, positif 7, 0, negatif 3, positif 25. Yang bilangan asli itu hanya bilangan bulat positif, yaitu positif 7 dan positif 25. Nomor 3, tandai titik-titik pada garis bilangan yang bersesuaian dengan bilangan berikut ini. Negatif 5 kita tandain titiknya di sini. Oke, positif 3 kita tandain di sini. Negatif 2,8. Negatif 2,8 ini itu bersesuaian dengan negatif 2/4/5. Negatif 2/4/5 itu berarti di sini negatif 2/4/5. Jadi 4-nya di sini. Ini merupakan negatif 2,8. Positif 3/5. Positif 3/5 1, 2, 3. Jadi 3/5 itu di sini. Oke. Sudah ada 4 saja. Kita mulai dengan nomor 4. Bandingkan pasangan bilangan-bilangan berikut ini dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Yang pertama, negatif 3 dengan positif 5, yang lebih besar positif 5. Negatif 1,6 dengan negatif 2,4, yang lebih besar adalah negatif 1,6. 0 dengan negatif 7, yang lebih besar adalah 0, dan 1 lebih besar pada negatif 3, dan negatif 2 lebih besar pada negatif 3. Nomor 5, nyatakan nilai mutlak dari positif 16 dan negatif 9/7. Oke. Temukan bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 9 dan 0 berturut-turut. Nyatakan nilai mutlak. Nilai mutlak dari 16 yaitu 16, dan nilai mutlak dari negatif 9/7 yaitu 9/7. Oke. Temukan bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 9. Nilai mutlaknya 9 bisa negatif 9 dan 9 itu sendiri. Kalau nilai mutlaknya 0, ya 0. Nah, oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Kita akan membahas mengenai pembahasan yang kedua dari bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat untuk belajar.